Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fajriah dari kelas A2 Teknik Sipil BP 19 dengan NIM 191000222201105. Di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur beton 2 saya, yaitu mengenai pondasi dan pilcap. Pondasi sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu konstruksi bagian dasar atau konstruksi yang berfungsi menopang bangunan yang ada di atasnya untuk diteruskan secara merata ke lapisan tanah. Ada juga pengertian lainnya yang menyatakan bahwa pondasi itu adalah konstruksi yang diperhitungkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri. Jenis-jenis pondasi bangunan. Jenis-jenis pondasi bangunan terbagi atas dua, yaitu pertama pondasi dalam. Pondasi dalam biasanya digunakan untuk bangunan yang berdiri di lokasi permukaan tanah tertentu. Selain itu, pondasi dalam ini juga dipasang dengan kedalaman lebih dari 3 meter ke dalam lapisan tanah. Penggunaan jenis pondasi bangunan ini juga diterapkan untuk bangunan yang memiliki ukuran yang lebar. Yang kedua yaitu pondasi dangkal. Untuk pondasi dangkal ini biasanya digunakan pada bangunan yang memiliki struktur bangunan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu berat. Umumnya pondasi dangkal ini difungsikan untuk pembuatan hunian tempat tinggal yang tidak memiliki beban yang terlalu berat. Pondasi dalam juga terbagi atas beberapa macam, yaitu pondasi tiang pancang, yang kedua pondasi board pile, yang ketiga pondasi piers. Rekan-rekan bisa men-share di Google apa itu pengertian dari tiang pancang, pondasi board pile, dan pondasi piers. Sedangkan pondasi dangkal juga terbagi atas beberapa macam. Yang pertama yaitu pondasi memanjang, yang kedua pondasi ref, yang ketiga pondasi sarang laba-laba, yang keempat pondasi setempat, dan yang kelima pondasi tapak. Pondasi sendiri memiliki fungsi yaitu untuk mendukung seluruh beban bangunan dan meneruskan beban bangunan tersebut ke dalam tanah di bawahnya. Suatu sistem pondasi harus dapat harus mampu mendukung beban bangunan di atasnya, termasuk gaya-gaya luar seperti PEK 3, konstruksi bangunan yaitu gaya, angin, gempa, dan lain-lainnya. Sebenarnya di sini saya juga akan mempresentasikan yaitu mengenai dasar-dasar pemilihan jenis pondasi, tapi tidak saya buat di dalam PowerPoint saya, yaitu dasar-dasar pemilihan jenis pondasi. Dalam pemilihan bentuk dan jenis pondasi yang memadai, perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pekerjaan pondasi tersebut. Karena tidak semua jenis pondasi bisa dilaksanakan di semua tempat. Misalnya pemilihan jenis pondasi tiang pancang di tempat padat penduduk tentu tidak tepat walaupun secara teknis cocok dan secara ekonomis sesuai dengan jadwal kerjanya. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jenis pondasi, yaitu yang pertama, bila tanah keras terletak pada permukaan tanah atau 2-3 meter di bawah permukaan tanah, maka pondasi yang dipilih sebaiknya jenis pondasi dangkal atau pondasi jalur atau pondasi tapak dan pondasi Strauss. Yang kedua yaitu bila tanah keras terletak pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan tanah, maka jenis pondasi yang biasanya dipakai adalah pondasi tiang mini pile atau pondasi tiang apung untuk memperbaiki tanah pondasi. Yang ketiga yaitu bila tanah keras terletak pada kedalaman hingga 30 meter di bawah permukaan tanah, maka jenis pondasi yang dipakai adalah pondasi caisson terbuka, tiang baja, atau tiang yang dicor di tempat. Yang D yaitu bila tanah keras terletak pada kedalaman hingga 40 meter di bawah permukaan tanah, maka jenis pondasi yang dipakai adalah tiang baja dan tiang beton yang dicor di tempat. Dan sebenarnya di sini di dalam makalah saya juga terdapat yaitu mengenai desain kriteria pondasi. Desain kriteria pondasi terbagi atas dua, yaitu pondasi dangkal atau pondasi 1 jika kedalaman tanah keras
terletak di dekat permukaan tanah, yaitu kecil dari min 3,00 m. Tipe pondasi ini meliputi yaitu yang pertama pondasi persegi atau bujur sangkar atau persegi panjang atau spread footing. Yang kedua yaitu pondasi lajur atau strip footing. Yang ketiga pondasi umpa atau trapesium footing. Yang keempat pondasi ref atau plat penuh. Yang kelima pondasi blok atau cohesion sumuran atau blok dengan angker. Dan yang kelima pondasi persegi atau bujur sangkar yang diperbesar. Desain kriteria pondasi yang kedua yaitu pondasi dalam atau pondasi 2. Jika kedalaman tanah keras terletak jauh di permukaan tanah, yaitu besar dari min 3,00 m, tipe pondasi ini meliputi satu pondasi tiang pancang, yang kedua pondasi tiang bor, dan yang ketiga tiang Strauss dan sebagainya. Di dalam pondasi juga terdapat kegagalan-kegagalan struktur. Yang pertama yaitu kegagalan geser tekan atau shear compression failure. Retak miring terjadi, tidak menyebabkan kehancuran plat pondasi, tetapi retak tersebut menyusup ke dalam daerah tekan. Yang kedua yaitu kegagalan lentur. Kegagalan lentur terjadi setelah retak miring akibat shear compression terjadi. Yang ketiga yaitu kegagalan tarikan searah diagonal atau diagonal tension failure. Sedangkan pilcap sendiri memiliki pengertian yaitu pilcap adalah salah satu dari bagian pekerjaan struktur yang ada pada suatu bangunan. Oleh karena itu, pilcap sendiri menjadi bagian terpenting yang harus dilalui ketika ingin membangun sebuah bangunan yang harusnya tidak bisa dilewati. Pilcap merupakan bagian penting dalam pekerjaan struktur bangunan yang wajib untuk dikerjakan agar bangunan dapat berdiri dengan kokoh. Pilcap sendiri memiliki fungsi sebagai penopang beban dari kolom yang akan disebarkan lebih lanjut ke tiang pancang. Pengerjaan pilcap juga memiliki peran penting dalam menentukan lokasi kolom pada titik pusat pondasi. Hal ini bertujuan agar sesuai dengan penempatannya. Berikut perhitungan perencanaan pondasi dan pilcap gaya dalam yang bekerja. Diketahui pondasi tiang pancang dengan P kolom atau beban hidup dan beban mati seperti berikut. Ukuran kolom 60 cm dikali 60, ukuran tiang pancang 35 cm dikali 35 cm, mutu beton yaitu tiang atau kepala tiang kolom. Berikut tebal pilcap dan penulangannya. Ini mengenai geser pounds. Cek geser. Selanjutnya ya. Oke. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.